Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan selaku dosen pengampu mata kuliah MSI dan rekan-rekan mahasiswa pasca pendidikan Islam yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mempresentasikan materi tentang pendekatan kajian agama dengan membaca gagasan Kimnot, yaitu Religious Studies, Perspektif Insider, Outsider. Berbicara tentang Kimnot, maka tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita melihat siapa beliau sebenarnya. Ini adalah foto Kimnot. Beliau adalah seorang ilmuwan wanita yang juga seorang guru besar studi agama di Lancaster University, Inggris. Dan beliau adalah Direktur Komunitas Agama. Beliau lahir pada tanggal 25 Mei 1955. Dan saat ini beliau berusia 67 tahun. Tulisan beliau tentang insider-outsider perspektif ini didasari atau dilatar belakangi karena kompleksitasnya studi keagamaan. Tulisan ini juga bertolak dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pergumulan beliau melakukan studi agama bersama para mahasiswa dalam pembahasan religious life. Beliau mengutip pendapat Max Muller yang mengatakan bahwa agama sebagai objek studi harus ditunjukkan sebagai sesuatu yang terhormat, reference, akan tetapi juga dijadikan subjek kritik ilmu pengetahuan. Kimnot juga mengutip pendapat dari Cornelius Telle yang mengatakan bahwa bagi ilmuwan agama memiliki kebutuhan terhadap objektivitas namun tidak dapat memberikan penilaian terhadap bentuk agama. Kimnot mencoba meretas dan mengeliminir anasir subjektivitas dengan mengurai dua persoalan mendasar antara perspektif emik yang muncul dari insider dan perspektif etik dari outsider. Pendekatan ini sebagai upaya agar studi agama akan lebih objektif dan terhindar dari unsur subjektivitas. Adapun tulisan Kimnot tentang perspektif outsider dan insider ini berdasarkan dari kegelisahan akademik Kimnot. Kegelisahan akademik beliau di antaranya yang pertama, beliau merasakan betapa sulitnya membuat garis demarkasi atau garis pembatas yang jelas antara wilayah agama dan yang bukan wilayah agama. Kegelisahan beliau selanjutnya adalah adanya persoalan yang sangat rumit ketika ada yang memahami agama antara sebagai tradition atau tradisi dan sebagai keimanan. Beliau juga merasakan kegelisahan dengan terjadinya stagnasi metodologis dan pendekatan di kalangan akademisi maupun praktisi ketika mempelajari studi agama. Di satu pihak, mereka dituntut agar dapat memahami agama dalam orientasi akademik, dan di pihak lain,
mereka harus menjaga nilai transendensi atau kesadaran ketuhanan dalam beragama. Selanjutnya, beliau juga merasakan bahwasanya beberapa universitas baik di barat maupun di timur masih menyimpan sejumlah permasalahan terkait studi agama ini. Nah, Kimnot meneliti tentang perspektif insider dan outsider ini didasari juga dengan hasil-hasil penelitian beliau terdahulu. Beliau ini telah menelaah sejumlah karya peneliti dari Jerman, dari Amerika, dari Inggris, dan lain-lain. Kemudian Kimnot membuat pemetaan terhadap pendekatan studi agama yang memiliki nilai kegunaan yang signifikan dalam memecahkan problem studi agama, terutama dalam hal pendekatan dan metodologi yang dipakai, dan juga membantu akademisi untuk memahami agama, baik dalam konteks historis empiris maupun normatif teologis. Lantas bagaimana perspektif insider-outsider dalam sejarah studi agama? Pada tahun 1980-an muncul pertanyaan dan perdebatan panjang tentang agama Sikh. Pada tahun 1986 terbit kumpulan tulisan yang berjudul Perspective on the Sikh. Para penulis mengkritik secara tajam para sarjana barat yang menulis tentang Sikh ini. Tahun 1991, para sarjana barat melakukan tinjauan ulang tentang agama Sikh ini. MacLeod Darshan Singh mengatakan bahwasanya para penulis barat berusaha untuk menafsirkan dan memahami Sikh sebagai outsider. Yang paling penting, agama adalah sebuah area yang tidak mudah untuk dipahami oleh outsider, orang asing atau bukan partisipan. Makna agama secara mendalam tidak dapat dipahami partisipan dengan mematuhi beberapa syarat. Lantas bagaimana posisi insider-outsider dalam studi agama? Kimnot mengatakan bahwasanya pengalaman keagamaan yang ada dalam diri insider ditampilkan, kemudian direspon oleh outsider dengan mempertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitas yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis. Insider dan outsider saling berbagi keseimbangan perspektif dalam sejarah studi Islam. Kemudian dalam wilayah studi Islam, usaha yang ditempuh dengan pendekatan sosial, memahami agama secara objektif dan signifikansinya dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan aspek empirik keberagaman berdasarkan keyakinan. Bahkan dengan membongkar sisi empirik dari agama itu akan membawa seseorang kepada agama yang lebih sesuai dengan realitasnya. Menurut Kimnot, diperlukan pendekatan fenomenologi, yakni metode untuk memahami agama seseorang dalam mengkaji pilihan dan komitmen mereka secara netral sebagai persiapan untuk melakukan rekonstruksi pengalaman orang lain. Selain itu, konstruksi secara taksonomik untuk mengklasifikasikan fenomena dihadapkan dengan batas-batas budaya dan pengalaman keagamaan. Secara umum, pendekatan itu hanya menangkap sisi pengalaman keagamaan dan kesamaan keberagaman manusia tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu dan perbedaan budaya masyarakat. Meneliti agama tertentu dalam perspektif insider, outsider, dan partisipan observasi. Kimnot
membagi konsepsi peran pemberdayaan interkoneksi sosial keagamaan dalam 4 elemen, yaitu partisipan murni, partisipan sebagai peneliti, peneliti sebagai partisipan, dan peneliti murni. Jadi dari luar sendiri adalah peneliti murni atau complete observer. Kemudian agak masuk ke dalam adalah observer as partisipan, kemudian partisipan as observer, dan kemudian partisipan murni. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan keempat elemen ini? Partisipan murni yaitu mereka yang memiliki keterlibatan penuh dalam aktivitas agama sebagai partisipan. Mereka menulis sebagai insider. Objektivitas bukanlah tujuan mereka. Menjadi kritik juga bukan tujuan mereka. Mereka adalah para sarjana yang menulis tentang agama mereka masing-masing. Kimnat memberikan contoh yaitu Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi seorang penulis dan sosiolog muslim feminis dari Maroko. Beliau lahir pada tanggal 27 September tahun 1940 dan wafat pada tanggal 30 November 2015. Fatimah Mernissi mengatakan bahwasanya sebagai wanita muslimah mengembalikan harkat demokrasi dan hak asasi manusia, dan untuk berpartisipasi penuh dalam urusan politik dan sosial, kita harus mampu menepikan nilai-nilai barat dan mengambil yang benar-benar dari tradisi Islam. Adapun peneliti murni adalah sarjana yang meneliti dan menulis tentang agama dari luar, menjauhkan diri dari berbagai macam partisipasi, seringkali berhubungan dengan psikologi dan sosialisasi dan sosiologi agama. Contoh peneliti murni ini adalah Samuel Hillman. Kemudian peneliti sebagai partisipan. Peneliti sebagai partisipan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Ellen Barker. Ellen Barker ini menolak melakukan penelitian tentang gereja, unifikasi baik secara praktis maupun etis, disebabkan dia bukan seorang muni, non-sektarian, dan dia tidak mau berpura-pura sebagai penganut salah satu sekte. Menurutnya, dalam menyelidiki monis, ia harus mengidentifikasi, membaur, dan menjadi penganut monis. Kemudian, apa yang dimaksud dengan partisipan sebagai peneliti? Partisipan sebagai peneliti ini saat mereka melakukan studi agama, maka yang dimunculkan adalah prinsip-prinsip kunci penelitian ilmu sosial, objektivitas, netralitas, dan mutual konsultasi untuk membuktikan kebenaran hasil dari generalisasi mereka. Nah, pentingnya pendekatan spasial dalam studi agama. Kimnat mengembangkan metode ini dari tahun 2001. Kata kunci dari pendekatan spasial ini adalah lokasi. Unsur-unsur pendekatan spasial yaitu yang pertama tubuh sebagai sumber dari ruang, yang kedua dimensi ruang, yang ketiga sifat ruang, yang keempat aspek ruang, dan yang keempat dinamika ruang. Lantas bagaimana cara menuju objektivitas metodologi studi agama? Pendekatan rapprochement merupakan upaya solutif intersubjektif guna memosisikan peneliti pada margin of appreciation sebagai tapal batas atau borderline antara insider-outsider. Spirit yang ingin dimunculkan dalam konteks studi agama adalah adanya titik temu dan bukan pembauran, apalagi peleburan antar ajaran agama. Rauf menegaskan bahwa studi Islam dalam optik outsider sering bias
dan dipenuhi berbagai motif dan kepentingan. Beliau juga mengingatkan dalam membaca karya para outsider tentang Islam harus dilakukan dengan kritis dan hati-hati. Apalagi bila yang dikaji adalah teks-teks suci yang untuk dapat memahaminya diperlukan keyakinan, karena hal ini tidak dimiliki oleh outsider. Sebagai penutup, sejatinya kajian Islam dari para outsider memberi kontribusi gagasan-gagasan besar Islam yang memicu gerakan intelektual dalam peradaban Islam. Lahirnya daya kritis Islam terkadang lahir berkat kajian-kajian para outsider. Dengan cara berpikir kritis, intelektual Muslim mengetahui problem yang sedang dihadapi, sembari mengusulkan berbagai pemecahan yang harus segera dilakukan. Demikian tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.